Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ira Melia dari kelas 12 IP 1. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi, serta penyajian peta tematik. Selamat menonton! Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama itu ada pemahaman peta, yang kedua pemahaman penginderaan jauh, yang ketiga pemahaman SIG, dan yang keempat adalah penyajian peta tematik. Pengertian peta. Menurut Erwin Rice, peta merupakan gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakannya jika dilihat dari atas dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Unsur-unsur peta. Yang pertama itu ada judul yang terletak di bagian atas peta dan informasi seputar lokasi, jenis keadaan di peta. Lalu yang kedua itu ada skala, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan jarak dalam peta dengan jarak sesungguhnya. Yang ketiga ada mata angin, yaitu menunjukkan arah utara, timur, selatan, dan barat. Lalu yang keempat ada tata warna, untuk mempertegas ketinggalan tempat. Dan yang kelima ada insert, yaitu gambaran peta dengan skala yang jauh lebih kecil. Lalu yang keenam ada legenda, yaitu kotak kecil berisi keterangan mengenai simbol peta. Yang ketujuh simbol peta, yaitu mewakili keadaan sesungguhnya dalam peta. Dan yang kedelapan ada lettering, untuk menjelaskan simbol-simbol yang tercantum pada peta. Unsur peta yang selanjutnya yaitu garis astronomis atau bujur dan lintang, yang digunakan untuk menjelaskan lokasi secara astronomis wilayah yang digambarkan dalam peta. Lalu yang terakhir itu ada tahun pembuatan, yaitu mencantumkan kapan peta tersebut dibuat. Selanjutnya ada jenis-jenis peta. Yang pertama itu berdasarkan skala. Peta berskala kecil dengan kisaran skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Sedangkan peta berskala medium itu 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta berskala besar dengan skala kisaran 1:5.000 sampai 1:250.000. Dan peta teknik kisaran 1:100 dan sampai 1:5.000. Lalu jenis-jenis peta berdasarkan kepentingan atau peta tematik. Yang pertama itu ada peta geologi, hidrologi, dan astronomi, peta geografi dan peta topografi, peta lokasi dan persebaran flora dan fauna, serta peta lalu lintas dan komunikasi. Lalu selanjutnya ada peta cuaca dan iklim, peta ekonomi dan statistik, dan peta kebudayaan dan sejarah. Jenis-jenis peta yang selanjutnya itu ada yang berdasarkan keadaan objek, yaitu ada peta dinamik dan peta stasioner. Peta dinamik adalah menggambarkan keadaan labil atau dapat berubah setiap saat, dan peta stasioner yaitu menggambarkan keadaan wilayah yang tetap dalam waktu lama. Lalu ada berdasarkan isi data. Berdasarkan isi data ini ada peta umum dan peta khusus. Peta umum itu menggambarkan keadaan permukaan bumi secara umum, sedangkan peta khusus yaitu menggambarkan kenampakan tertentu yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya ada syarat pembuatan peta, yaitu yang pertama arahnya benar dan tepat atau orientasi, yang kedua jaraknya benar atau skala, yang ketiga bentuknya benar atau proyeksi, yang keempat luas yang benar atau koordinat skala, dan yang kelima ada keterangan atau legenda, insert, dan lettering. Selanjutnya ada fungsi peta, yaitu yang pertama menunjukkan lokasi yang ada di permukaan bumi, yang kedua menentukan arah serta jarak suatu tempat, yang ketiga menyajikan persebaran sifat-sifat alami dan alami serta lainnya. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Selanjutnya jenis-jenis penginderaan jauh. Yang pertama itu ada dari udara, yang umumnya menggunakan pesawat terbang dan merupakan penyajian data yang potensial serta lebih rinci. Lalu yang kedua ada dari ruang angkasa, menggunakan satelit dan merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi atau data tentang keadaan permukaan bumi dengan sensor buatan yang ditempatkan pada satelit yang mengorbit bumi, memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang diradiasikan dari matahari. Komponen penginderaan jauh. Yang pertama itu ada sumber tenaga sebagai penghubung yang membawa data objektif sensor. Lalu yang kedua itu ada atmosfer yang sifatnya itu selektif terhadap panjang gelombang dan sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk penginderaan jauh. Dan yang ketiga ada alat penginderaan atau sensor, digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek. Yang keempat ada perolehan data, dilakukan dengan interpretasi, yaitu mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek yang tergambar pada citra tersebut, manual dan digital. Lalu yang kelima itu ada penggunaan data atau user, yaitu komponen penting karena menentukan apakah hasil penginderaan jauh sudah baik.
Adapun unsur-unsur interpretasi citra yaitu ada rona dan warna, ada bentuk, ukuran, pola, bayangan, tekstur, situs, dan asosiasi. Selanjutnya ada manfaat penginderaan jauh. Yang pertama itu cara menggambarkan objek di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek mirip yang sebenarnya. Yang kedua memberi gambar 3 dimensi jika dilihat dengan menggunakan stetoskop. Dan yang ketiga menggambarkan benda yang tidak tampak sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Pengertian SIG atau Sistem Informasi Geografi adalah sistem khusus untuk mengolah data yang memiliki informasi spasial atau preferensi keruangan. Data-data SIG, yang pertama itu ada data spasial yang berkaitan dengan posisi pada koordinat tertentu. Lalu yang kedua ada data non-spasial atau atribut, yaitu tidak berkaitan dengan produksi berupa warna, nama, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu hubungan antara data spasial dan non-spasial dan waktu. Komponen SIG, yang pertama itu ada pemasukan data atau input data, yang merupakan suatu prosedur pengkodean data ke dalam suatu bentuk yang dapat dibaca komputer dan menuliskannya ke dalam basis data SIG. Lalu yang kedua itu ada manajemen data, yang berisikan fungsi-fungsi untuk menyimpan dan memanggil kembali data yang sebelumnya dikelola sedemikian rupa dalam suatu sistem basis data. Yang ketiga ada manipulasi dan analisis data, diolah sedemikian rupa guna memperoleh informasi yang diinginkan dari SIG. Lalu yang keempat ada penyajian data atau output data, yaitu prosedur untuk menyajikan informasi dari SIG dalam bentuk yang diinginkan pemakai. Peta tematik adalah merupakan peta yang hanya menampilkan sebagian permukaan bumi yang ingin ditampilkan. Nah, peta tematik ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki tema khusus, datanya berasal dari berbagai peta yang telah di-overlay, dan informasi yang disajikan hanya terbatas pada tema yang telah dipilih. Adapun jenis-jenis peta tematik itu ada kayak peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta penyebaran hasil tambang, dan peta hasil pertanian, serta ada peta geologi. Nah, ini contohnya itu ada peta kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, peta tematik yang pertama di Indonesia adalah peta yang mengenai kepadatan penduduk yang dimiliki oleh negara Indonesia. Peta kepadatan penduduk di Indonesia ini dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD yang sangat membutuhkan peta tersebut untuk kepentingan mengevakuasi korban ataupun mengantisipasi jatuhnya korban maksimal ketika suatu saat terjadi bencana alam. Peta ini juga tidak memiliki banyak warna karena merupakan peta khusus. Nah, peta ini tuh hanya terdiri dari 3 warna, yakni kuning, oranye, dan juga merah bata. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan semangat terus.